Pak Profesor Ainun Naim PhD. Nah, Pak Ainun, kami juga memperkenalkan para peserta yang ada di sini adalah Bapak Ibu dosen yang berasal dari Poltek Bengkalis, dari Poltek Negeri Sambas, dari Universitas 19 November Kolaka, dari Universitas Timur, dari Universitas Tengku Umar, dari UPN Jawa Timur, ada dari Umrah juga, ada dari Universitas Samudera, ada dari Universitas Bangka Belitung, dan ada dari Timur Jauh yaitu Universitas Musamus, Bapak. Baik, kali ini Bapak Ainun akan menyampaikan materi tentang whole of government. Nah, untuk kali ini ada 3 angkatan, Bapak. Yang telah hadir di sini, Bapak Ibu peserta orientasi untuk P3K. Bapak Ainun akan bersama-sama dengan kita sampai 1 jam mendatang. Mohon Bapak Ibu nanti yang bertanya, kita akan berdiskusi setelah penyampaian dari materi dari Pak Ainun nanti. Bapak Ibu yang bertanya nanti mohon silakan untuk menyebutkan nama dan asal instansinya. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, kepada Bapak Profesor Ainun dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Moderator dan para peserta pembekalan atau pelatihan dari berbagai universitas tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya bisa didengar ya? Halo? Bisa Bapak, bisa dengan jelas kami mendengarnya. Iya, oke. Tadi sudah disampaikan oleh atau diperkenalkan oleh moderator tentang para peserta dari berbagai universitas. Alhamdulillah saya juga sudah pernah mengunjungi beberapa universitas tersebut. Walaupun sebagian besar saya belum pernah mengunjungi universitas tersebut. Tapi seperti di Kolaka itu saya pernah ke Universitas Kolaka di Sulawesi Tenggara. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan dosen semuanya, kita akan mendiskusikan mengenai strategi atau pendekatan yang lazim disebut dengan whole of government. Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang konsep dan strategi ini sebelumnya? Halo? Ini peserta nggak ada mikrofonnya? Belum Bapak. Mungkin ya. karena peserta harus berbicara dengan mikrofon jika akan bertanya, mungkin kurang terlalu jelas. Iya. Tidak apa-apa. Ya, nanti saya akan menyambungkan dari peserta ke Bapak. Oke, baik, Bapak. Ya. Jadi ini memang satu pendekatan yang relatif baru, walaupun sebetulnya pendekatan ini bisa saja dilaksanakan ya dalam situasi-situasi yang kritis ketika organisasi atau negara, pemerintah, mungkin juga perusahaan menghadapi masalah-masalah yang kritikal atau program-program yang harus segera diselesaikan. Nah, khusus di lingkungan pemerintahan, ya, pendekatan ini juga beririsan ya, atau juga punya keterkaitan dengan strategi atau program yang sudah lama kita dengar atau juga kita ikut melaksanakannya mungkin, yaitu tentang reformasi birokrasi.
reformasi birokrasi itu punya tujuan yang antara lain tujuan tersebut sama dengan tujuan yang ingin dicapai oleh goal of government, khususnya ketika kita bicara tentang kualitas layanan publik, kemudian juga kecepatan layanan, kemudian juga penyelesaian masalah yang kritikal, pelaksanaan program-program strategis, ya, dan sebagainya. Ini tayangannya sudah bisa lebih jelas ya. Tadi dari peserta ada yang minta di slideshow. Sekarang sudah saya slideshow. Belum, yang besar. Halo Pak, mungkin kurang agak sedikit. Ya lebih jelas yang tadi Pak, ini malah terlalu kecil. Oh, menjadi terlalu kecil ya. Iya betul. Lebih besar yang tadi Bapak. Oke. Saya persilakan. Gimana? Terlalu ya mungkin gitu Pak. Nah ya pas Pak. Oke, jadi ada irisan atau ada beberapa persamaan antara program-program yang termasuk dalam program reformasi birokrasi dengan pendekatan goal of government ini, ya, terutama berkaitan dengan bagaimana kita bisa memberikan layanan publik yang baik, yang lebih baik, kemudian juga terkait dengan kecepatan layanan, atau juga pelaksanaan program-program strategis. Ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyampaikan beberapa prinsip, ya, prinsip yang merupakan dasar, referensi, dan juga pertimbangan kriteria ketika kita membuat keputusan atau membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan layanan publik. Nah, karena kita bicara tentang pemerintahan, kita banyak bicara tentang layanan publik yang harus diputuskan atau dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ini. Nah, prinsip yang pertama adalah berkaitan dengan kepentingan publik. Jadi dalam berbagai penyelesaian masalah, pengambilan keputusan, kepentingan publik harus menjadi pertimbangan utama. Kepentingan publik itu artinya apa? Kepentingan publik itu artinya adalah bahwa hasil dari program ataupun keputusan pengambilan keputusan, penyelesaian masalah itu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, ya, bagi masyarakat luas. Ini juga sebetulnya sangat mudah kita identifikasi, termasuk dalam sumpah-sumpah jabatan atau penandatanganan integritas oleh pejabat publik atau ASN, ya, itu selalu menyantumkan masalah kepentingan publik ini. Ya, kepentingan publik harus jadi pertimbangan utama, tidak boleh didasarkan pada pengambilan keputusan itu, tidak boleh didasarkan pada kepentingan individu atau kelompok, tapi harus sekali lagi kepentingan publik. Nah, tadi saya katakan keputusan yang kita buat ataupun penyelesaian masalah yang kita buat itu di lingkungan pemerintahan adalah menyangkut barang atau jasa publik. Barang atau jasa publik ini pada umumnya menyangkut kebutuhan dasar atau juga bahkan menyangkut hak asasi manusia. Misalnya tentang pendidikan. Pendidikan ini termasuk layanan dasar, ya, atau layanan publik yang sifatnya mendasar. Dan oleh karena itu, pendidikan itu juga diatur dalam Undang-Undang Dasar.
Bahkan Undang-Undang Dasar juga menetapkan mengenai alokasi atau nilai alokasi minimal yang harus dibuat oleh pemerintah dalam anggaran belanja negara. Itu minimal harus mengalokasikan 20% misalnya untuk pendidikan ini harus mendapatkan alokasi minimal 20% dari belanja negara. Demikian pula untuk sektor lain, walaupun derajatnya berbeda. Misalnya sektor kesehatan itu juga merupakan layanan dasar dan diatur dalam Undang-Undang Dasar dan tentu peraturan turunannya. Kemudian prinsip berikutnya adalah menyangkut kualitas, kecepatan, keadilan. Ya, jadi keputusan-keputusan kebijakan mengenai pendidikan, mengenai kesehatan itu harus mempertimbangkan aspek keadilan. Ya, aspek keadilan di sini ini artinya semua lapisan masyarakat harus punya akses, harus bisa mendapatkan layanan tersebut. Ya. Seperti misalnya kalau pendidikan itu ada program ataupun kebijakan mengenai misalnya wajib belajar 9 tahun yang akan ditingkatkan menjadi wajib belajar 12 tahun misalnya. Nah, ini contoh atau ilustrasi gambaran mengenai masalah keadilan akses. Demikian juga akses kesehatan, sehingga ada puskesmas, ada berbagai layanan kesehatan publik yang disediakan untuk masyarakat. Jadi ini beberapa prinsip mengenai layanan publik ya. Jadi tolong nanti atau kapan saja Bapak Ibu punya pertanyaan ya. Tentu kita semua sering mempunyai pertanyaan mengapa pemerintah membuat kebijakan A, B, C dan selanjutnya. Nah itu pertimbangannya ini untuk membuat justifikasi ataupun memberikan usulan-usulan terkait dengan kebijakan pemerintah ataupun peraturan-peraturan perundangan yang berkaitan dengan layanan publik. Nah selanjutnya tentang apa yang dimaksud dengan pendekatan ataupun strategi whole of government ini. Ya, jadi whole of government ini adalah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Ya. Bisa ditambahkan di sini sebetulnya pendekatan ini digunakan untuk juga menyelesaikan masalah-masalah yang kritikal yang harus segera dilaksanakan. Ya, misalnya seperti sekarang ini ada masalah bencana gempa bumi di Jambi. Ya, itu harus ada pendekatan yang efektif, cepat, bisa membantu masyarakat, baik menyangkut keselamatan mereka maupun membangun kembali masyarakat mereka yang rusak karena gempa bumi. Ya, demikian juga kalau terjadi krisis-krisis lainnya, ya seperti juga krisis yang sekarang masih ada itu mengenai COVID-19, ya, itu juga ada pendekatan, harus ada pendekatan agar supaya pemerintah bisa membuat langkah-langkah yang efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun pendekatan ini tidak hanya untuk kalau terjadi masalah saja. Artinya kalau seperti ada bencana atau COVID-19 atau masalah sosial misalnya, tapi juga kalau ada program-program strategis yang harus atau yang ingin dilaksanakan segera dan supaya efektif mencapai tujuannya. Ya. Kemudian dalam pendekatan ini disebutkan ada proses yang melewati batas-batas sektor. Ya, tadi di dalam definisi ini ada istilah
kolaborasi keseluruhan sektor. Artinya harus ada kerjasama pelaksanaan program yang melewati batas-batas sektoral, ya. Artinya meliputi unit-unit. Harus tidak ada atau paling tidak diminimalisir batas-batas antar ini. Ya, kita sering mendengar ada keluhan tentang program yang tidak berjalan karena regu sektoral misalnya, karena ada batasan-batasan antar unit sehingga program yang harus dikerjakan oleh unit yang lebih dari satu itu tidak bisa jalan. Ya, ada bottleneck istilah lain. Nah, ini yang ingin diselesaikan oleh pendekatan ini. Sebetulnya unit-unit, departemen-departemen, direktorat jenderal, direktorat, biro dan sebagainya itu adalah perangkat birokrasi yang ditujukan untuk memperlancar proses, ya. Jadi ini kan pendekatan ini ditemukan sejak mungkin mulai ditemukannya konsep birokrasi, dan juga ada revolusi industri 1, ya, yang mana waktu itu kemudian ditemukan pentingnya spesialisasi. Jadi pekerjaan itu harus diselesaikan oleh orang yang khusus ahli di bidang pekerjaan itu. Nah, sehingga pekerjaan yang terdiri atas proses tertentu, ya, proses yang relatif luas itu dibagi-bagi, ya. Kemudian dibuat unit-unit atau departemen-departemen yang mengerjakan pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Tujuannya adalah untuk kelancaran dan juga efisiensi pekerjaan, ya. Contoh yang mudah itu kalau di industri, jadi dalam proses produksi barang misalnya, atau juga jasa, ya, jasa barang misalnya, yang punya spesialisasi marketing mengerjakan tugas marketing, yang punya spesialisasi merakit mendapatkan tugas merakit, yang punya spesialisasi memproduksi suku cadang mengerjakan suku cadang. Nah, di dalam pemerintah juga begitu. Kalau kita lihat ada unit-unit yang punya spesialisasi tugas-tugas khusus yang merupakan bagian-bagian dari satu rangkaian proses yang panjang, ya. Misalnya kalau ada izin, kita mengurus izin, ya, izin bangunan misalnya, ada spesialisasi yang mengecek hal-hal yang berkaitan dengan analisis dampak lingkungan, ada yang mengecek berkaitan dengan aspek-aspek keamanan masyarakat misalnya, atau contoh lain, ya, ketika kita minta izin tertentu, ketika kita harus menunjukkan bahwa kita itu sehat, kita harus ke rumah sakit. Nah, kemudian kalau untuk menunjukkan kita itu adalah orang baik, tidak pernah melakukan kejahatan, kita harus minta surat kepolisian. Ya, jadi masing-masing itu ada unit-unit atau bagian-bagian yang mengerjakan, ya. Nah, tapi kemudian dalam situasi-situasi tertentu, departementalisasi atau birokrasi itu membuat pekerjaan itu rumit, sehingga sering ada istilah red tape, ya, pita merah. Pita merah red tape ini sebetulnya menggambarkan bagaimana proses birokrasi itu harus didukung oleh dokumen-dokumen yang diselesaikan oleh banyak unit, sehingga dokumen-dokumen yang sangat banyak itu harus dibundel dalam tali pita merah, sehingga ada istilah red tape untuk menggambarkan proses yang tidak efisien. Nah, lebih buruk lagi, proses yang tidak efisien karena rumit, ya, karena lama, menimbulkan moral hazard, ya, timbul suap dan sebagainya. Itu yang dampak negatif yang lebih buruk lagi. Nah, sehingga ada reformasi birokrasi, ada pendekatan whole of government yang mencoba untuk mengintegrasikan, membuat batas-batas ini tidak menjadi hambatan. Nah, sehingga ada istilah
Misalnya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi itu ada istilah layanan satu pintu. Ya, jadi layanan satu pintu itu ingin memberikan layanan yang terdiri atas berbagai sub layanan yang ada dalam satu pintu atau satu unit. Ya, satu unit ini kemudian disupport oleh berbagai unit yang berkepentingan dengan layanan itu. Ya. Oke, jadi itu pengertian dan perkembangannya. Nah, karakteristiknya adalah ada lintas sektor, ada proses yang dilaksanakan meliputi lintas sektor, kemudian hambatan-hambatan bottlenecking itu bisa dihilangkan atau dilakukan di bottlenecking istilahnya. Kemudian ada kolaborasi antar unit yang kemudian karena ada kolaborasi itu kemudian koordinasi dari ruang lingkup yang lebih luas itu menjadi lebih sederhana, kerjasama antar agen, antar unit. Nah, kemudian dari karakteristik proses seperti ini diharapkan kemudian bisa dihasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Ya. Nah, kalau kita lihat berbagai peraturan perundangan ini contoh saja, itu mendukung proses ini, ya. Mendukung proses adanya kolaborasi antar unit. Dan sebetulnya dalam berbagai program, dalam berbagai kegiatan pemerintah, pendekatan ini juga banyak dilakukan. Ya, walaupun banyak juga yang masih belum. Saya yakin nanti ada pertanyaan, kenapa kejadian seperti A, B, C terjadi, padahal mestinya bisa diselesaikan dengan pendekatan oleh kakak rumus. Jadi saya beri contoh misalnya ketika kita membuat rencana dan anggaran pemerintah. Ya. Kalau kita bicara rencana dan anggaran pemerintah atau kita membuat APBD, APBN, APBD ataupun rencana kerja universitas, rencana kerja perguruan tinggi negeri, itu selalu ada beberapa pihak yang terlibat. Ya, jadi kalau perguruan tinggi negeri itu usulan perencanaan dan anggarannya diusulkan, dikumpulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak bisa memutuskan sendiri. Ya, dia harus bekerja sama dengan atau harus bicara dan harus mendapatkan persetujuan dari departemen atau kementerian lain yang relevan. Yaitu pertama adalah Bappenas, ya, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Karena yang mengkoordinasikan seluruh perencanaan di negara Republik Indonesia ini Bappenas, yang mengkoordinasikan sehingga ada koordinasi dan integrasi yang baik secara nasional untuk menjamin tujuan nasional itu tercapai. Nah, kemudian juga harus disepakati, disetujui oleh Kementerian Keuangan, karena Kementerian Keuangan yang mengelola cash flow, yang mengelola dana-dana pemerintah, baik sumbernya, ya, maupun alokasinya. Ya. Jadi Bappenas dan Kementerian Keuangan ini harus bekerjasama bersama kementerian teknis. Kementerian teknis itu misalnya Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Pekerjaan Umum dan sebagainya, tentang bagaimana membuat rencana nasional, mana yang menjadi prioritas, masing-masing harus didanai berapa. Kemudian Kementerian Keuangan memikirkan juga bagaimana memperoleh dananya, kemudian selanjutnya mengalokasikan. Ya, tentu masalah yang dihadapi cukup kompleks, ya, termasuk bagaimana mencapai target pertumbuhan ekonomi, pemerataan, ya, keadilan, kemudian juga menjaga agar supaya inflasinya terkendali, nilai tukar terkendali dan sebagainya. Itu lebih luas lagi, termasuk dengan Bank Indonesia kalau sudah sampai ke masalah moneter seperti itu. Jadi dalam program-program yang sifatnya rutin, pendekatan whole of government antar unit ini juga harus dilakukan, karena memang secara natural itu tidak bisa dikerjakan sendiri oleh satu unit
kementerian atau lembaga. Nah, kenapa kita perlu pendekatan seperti ini? Apa yang ingin dihasilkan? Ya seperti sudah saya katakan tadi, yang ingin dihasilkan adalah efisiensi, kecepatan, perbaikan mutu layanan. Ya. Dan secara lebih ekstrim sebetulnya ada juga kejadian-kejadian di negara lain, ya, untuk supaya efisiensi itu bahkan kemudian suatu pekerjaan, suatu layanan itu di outsource ya, kepada pihak swasta. Misalnya ini yang lebih agak ekstrim lagi. Kemudian faktor-faktor yang mendorong perlunya pendekatan ini, selain tadi secara natural dengan pekerjaan itu harus dikerjakan oleh berbagai instansi atau unit, tapi juga karena dorongan eksternal. Ya, misalnya kompetisi global, kita harus memberikan layanan publik, layanan atau fasilitasi terhadap pelaku usaha industri sehingga mereka bisa melakukan usaha dengan melakukan bisnis dengan baik sehingga mendukung perekonomian kita. Ya, yang kita bisa bayangkan bagaimana industri ataupun investor akan tertarik kalau ngurus perizinannya susah. Ya, bahkan Bapak Presiden pernah memberi contoh di negara kita ngurus izin bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, di negara lain cukup beberapa jam atau paling harian saja. Nah, ini kan bisa mempengaruhi daya tarik investasi, daya tarik perekonomian kita terhadap investasi, dan selanjutnya akan berpengaruh pada bagaimana kita bisa sukses membangun perekonomian dan juga masyarakat kita. Kemudian manfaat atau kelebihan dari pendekatan ini, kalau kita bisa menggunakan pendekatan whole of government ini, kita bisa melakukan debottlenecking, unit-unit bisa fokus pada hasil. Ya. Sering orang itu fokus pada prosedur. Ya. Fokus pada prosedur itu sebenarnya sangat tidak cukup. Ya. Jadi fokus pada prosedur itu oke, ya, baik. Tapi yang lebih baik lagi adalah prosedur itu harus menghasilkan sesuatu. Ya. Jadi tidak boleh fokus pada prosedur tapi kemudian hasilnya lambat, hasilnya tidak sempurna, substandar, di bawah standar kualitas. Ya. Jadi prosedur itu harus dibarengi atau harus diikuti oleh fokus pada hasil. Kemudian juga pendekatan ini bisa mencegah adanya masalah. Ya. Kemudian kontrol juga semakin sederhana karena ada terobosan, ada pengurangan batas-batas birokrasi, maka boundary scanning ini akan menjadi lebih mudah, lebih durable. Kemudian juga pendekatan ini bisa mendorong pemerintah untuk bisa menangani masalah-masalah yang kompleks. Ya, nanti saya beri contoh beberapa penanganan masalah kritis yang menggunakan pendekatan ini, dan kita mempunyai catatan yang relatif sukses ya, bahkan dibanding berbagai negara lain. Jadi keuntungannya jelas, keuntungannya adalah lebih fokus pada hasilnya akan lebih jelas, kualitas, kemudian juga efisiensi, sharing informasi antar unit, juga akuntabilitas. Kemudian juga tumpang tindih, konflik antar kebijakan bisa dikurangi karena ada koordinasi, kolaborasi yang baik antar unit. Dan dari situ kemudian
kos bisa dikurangi, juga pemborosan, duplikasi pekerjaan berkurang, juga ketidak konsisten kebijakan bisa dihindari. Ya. Kemudian saya bisa langsung bentuk-bentuknya. Ya. Jadi bentuk pelaksanaan atau penggunaan pendekatan ini bisa dalam berbagai bentuk. Misalnya ada forum dialog, join group, ya, join group, join working group misalnya, atau juga satuan tugas. Ini yang sangat populer di masyarakat kita adalah satuan tugas untuk penanganan masalah-masalah kritis. Ya. Kemudian sering juga pendekatan ini dilakukan dengan melalui strukturisasi organisasi lembaga. Ya. Dan sekarang saya bisa langsung ke berbagai contoh, ya. Contoh-contoh kita menggunakan pendekatan ini. Sebelumnya mungkin sebelum saya beri contoh, saya jelaskan dulu mengenai tantangan yang dihadapi ketika kita ingin menggunakan pendekatan ini. Pertama adalah kalau ada kebijakan atau peraturan spesifik yang konfliktif, ya, atau nilai budaya yang berbeda, kepemimpinan yang berbeda, ya, kita harus menyelesaikan hambatan-hambatan seperti ini. Ya, biasanya ada dialog, ada proses saling mengerti, ya. Nah, cara untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini biasanya kita mulai dulu dari kepentingan bersama. Apa kepentingan bersama? Apa tujuan bersama yang dicapai? Dari situ kemudian kita bisa melakukan sinkronisasi, kemudian juga upaya menyamakan nilai budaya kerja dan juga kepemimpinan di masing-masing unit. Jadi kita mulai dari hal-hal yang positif yang menjadi kepentingan bersama. Sebagai contoh, ya, jadi ketika ada bencana atau ada kritis, ya, kemudian biasanya ada komplain dari masyarakat, mengapa penanganan lama. Nah, kemudian ada jawaban penanganan lama karena harus melakukan misalnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa tidak bisa cepat karena harus mengikuti proses standar, ya, proses bidding. Bidding pun belum tentu berhasil karena ada juga terjadi bidding yang gagal. Nah, dari situ harus dilakukan terobosan-terobosan. Terobosannya misalnya bisa dimulai dari diskusi antar unit. Misalnya kalau pengadaan barang dan jasa itu disupervisi, dikoordinasikan oleh lembaga yang namanya KPP. Nah, kementerian dan lembaga diskusi dengan KPP bagaimana membuat suatu prosedur yang spesifik untuk keadaan-keadaan kritis, ya, sehingga ada kebijakan, ada proses tender yang lebih sederhana, atau bahkan penunjukan langsung dengan berbagai kriteria untuk supaya pengadaan barang dan jasa bisa lebih cepat, ya. Oke, sekarang langsung saja ke contoh, ya, contoh-contoh penerapan pendekatan ini. Ya, contoh yang paling jelas saya kira ketika kita menangani masalah pandemi COVID-19. Ya, tentu kita semua mengenal adanya gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Nah, gugus tugas ini adalah perwujudan dari implementasi pendekatan whole of government. Kita lihat gugus tugas ini terdiri atas orang-orang lembaga-lembaga yang ada di hampir seluruh komponen pemerintah, ya, bahkan masyarakat dan industri, ya, ada yang dari Kementerian Pertahanan, bahkan dari Angkatan Bersenjata, kepolisian,
Kementerian Kesehatan apalagi ya, Kementerian Kesehatan, rumah sakit, Kementerian Kominfo, kemudian juga pemerintah daerah, perguruan tinggi, sekolah, siapa saja, hampir semuanya terlibat dalam gugus tugas ini ya, untuk menangani secara lebih cepat masalah COVID-19, menolong yang terkena virus dan juga melakukan vaksinasi. Bayangkan kita harus melakukan vaksinasi untuk jutaan penduduk Indonesia. Ya, bagaimana vaksinnya, pengadaannya, transportasinya ke daerah, yang melakukan siapa, ya, dengan jumlah yang masif seperti itu harus ada keterlibatan dan bantuan dari dan kontribusi serta support dari semua pihak. Walaupun secara inti ya, dalam satu program gugus tugas itu yang terkait dengan tracking ya, dengan aplikasi Peduli Lindungi itu ada tiga pihak yang punya tanggung jawab utama ya. Kementerian Kesehatan, kemudian Badan Siber dan Sandi Negara, serta Kementerian Kominfo ya. Jadi ini tiga pihak yang punya tanggung jawab utama terkait program Peduli Lindungi ini, tapi kemudian didukung oleh semua hampir semua lapisan masyarakat yang punya kepentingan besar ya. Misalnya industri transportasi khususnya punya komitmen untuk melakukan ini. Kemudian juga tempat-tempat usaha besar ya, pasar ataupun tempat-tempat publik lainnya ya, seperti bandara, stasiun kereta api dan sebagainya, semua berkomitmen untuk menerapkan aplikasi ini untuk mengontrol penyebaran dan juga meminimalisir masyarakat yang bisa terjangkit virus ini. Kemudian di Kementerian Pendidikan juga ada program, mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar, yaitu SIPLA, Sistem Informasi Pengadaan Sekolah. Ini juga program yang didukung oleh berbagai unit untuk memudahkan sekolah-sekolah melakukan pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan sekolahnya ya, termasuk dalam membuat akuntabilitas ya. Kemudian di lingkungan pendidikan tinggi juga ada program pendataan PDDT ya, yang ini juga kolaborasi dari berbagai unit ya, khususnya perguruan tinggi, lembaga layanan pendidikan tinggi, dan juga kementerian, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Saya kira demikian, Bapak Ibu dan Bu Moderator, silakan selanjutnya bisa kita lakukan diskusi mengenai pendekatan lockdown. Baik, terima kasih Bapak atas paparannya. Baik Bapak Ibu, tadi telah disampaikan paparan mengenai world government dan juga ada contohnya terkait penanganan COVID. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang ada di Gedung Merah Putih ini ada yang mau bertanya? Satu, ada lagi dua. Silakan. Oh, Ibu itu dulu ya. Tunggu. Yang dekat dengan saya, nanti saya berikan. Silakan. Mas, bisa minta tolong? Ya. Ya, silakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Rina Remba dari WSN Kolaka. Selamat sore Pak Prof. Ainun. Materi yang menarik, yang kemudian membuka lagi cakrawala kami yang ada di ruangan ini. Yang pengen saya tanyakan sekaligus adalah meminta ketegasan dalam hal ini adalah bahwa di slide pertama kalau tidak salah bahwa ada pelayanan publik, kemudian ada dasar hak asasi manusia dan
di situ disinum adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang pengen saya konekkan adalah bahwa kami di sini dosen P3K juga dituntut untuk kemudian mengembangkan kompetensi kami sebagai tenaga pendidik, dan yang kami pahami bahwa salah satu jalan untuk mengembangkan kompetensi itu adalah yang utama, walaupun banyak jalan tapi yang utama adalah melalui jalur pendidikan. Dalam hal ini lanjut S3 untuk kami, karena rata-rata kami sudah S2, berarti kami harus lanjut S3. Yang menjadi pertanyaan saya dan butuh penegasan mungkin dari Bapak atau penjelasan atau apalah namanya, bahwa apakah kami mempunyai hak itu karena kami warga negara Indonesia dan memiliki hak asasi untuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masih berkaitan dengan hak asasi manusia juga adalah hak kami sebagai dosen, dalam hal ini peningkatan karir. Apakah kami yang P3K ini bisa kemudian mengikuti jenjang karir atau tidak? Karena ada kejadian di kami bahwa kami terpasung dengan aturan itu, padahal dibuatkan untuk efisiensi dan efektivitas, tapi yang ternyata yang kami alami adalah kami terpasung dengan itu, sehingga kami jadi ragu dengan flow of government ini. Itu pertanyaan saya dan mohon penjelasan dari Pak Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSN Kolaka, Prof. Baik Pak, Bapak ada 2 pertanyaan tadi, mungkin bisa langsung dijawab. Langsung aja pertanyaan berikutnya. Oke, baik, silakan Bapak. Terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore Prof. Perkenalkan, nama saya Yohanes dari Universitas Nusamus Merauke. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan P3K. Yang pertama, materi yang disampaikan sangat bagus dan sangat menyenangkan untuk kami semua yang ada di sini. Namun perlu ada beberapa pertanyaan yang saya harus mengajukan kepada Prof untuk bisa memberikan jawaban yang konkret, tidak basa-basi. Pertama, Prof adalah pelaku kebijakan manajemen P3K. Karena Prof tahu sendiri bahwa bagaimana rumitnya PTNB 35 dengan nasib terkatung-katung. Kami penelitian 2010 dijanjikan untuk sumber daya dan sarana dan prasarana semua dinegrikan. Kenyataan yang kami terima adalah SOM. Itu pertama. Yang kedua, berkaitan dengan pengembangan kompetensi. Kami dosen dan teknik P3K ini kami diatur oleh aturan, yaitu manajemen P3K. Nah, di dalam persoalan manajemen P3K itu membatasi kami, pertama, untuk peningkatan jenjang pendidikan lebih tinggi, baik itu teknik maupun dosen. Begitu pula kenaikan kepangkatan. Sekarang mau ngejar IPU, apa yang mau didapat dari IPU kalau tidak menunjang dengan kegiatan atau dosen untuk pengembangan karir. Saya lektor jabatan fungsionalnya lektor, saya tidak bisa untuk naik lektor kepala karena pertama saya mengusulkan nanti 5 tahun ke depan apakah pertanyaannya apakah diperpanjang atau tidak untuk diakui lektor kepalanya. Itu persoalannya. Kami tidak bisa untuk hari ini bulan ini kami melakukan pengusulan jabatan, tahun depan diakomodir enggak seperti PNS.
Tidak seperti itu. Akhirnya nasib kami terkatung-katung. Yang berikut, bagaimana dengan regulasi yang ada? Apakah bisa disinkronisasi antara kementerian, yaitu pelaku kebijakan yang dilakukan untuk manajemen P3K ini terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, dan Kemendikbud. 3 kementerian ini rumit sekali untuk menentukan nasib kami. Itu bagaimana? Sangat rumit. Sedangkan kami juga mau untuk berkembang. Sedangkan di lain sisi bahwa aturan ini menekan kami sampai habis-habisan. Kami mau mati pun nggak bisa. Yang berikut, ini adalah Bapak sebagai perwakilan representasi dari kementerian, apakah Bapak melahirkan kami ini sebagai bencana atau tragedi, Pak? Ini tragedi kemanusiaan yang Bapak ciptakan, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Ristek. Ini menjadi tragedi kemanusiaan dalam hal ini PTNB 35 itu. Sehingga mau dan tidak mau, suka dan tidak suka mewajibkan kenaikan pangkat dan segala macam itu mentok. Kecuali dia PNS, itu diakui oleh negara. Tetapi P3K itu hanya di situ, sampai di situ. Nah, sedangkan untuk model penerapan P3K sebenarnya tidak bisa diterapkan untuk dosen dan tenaga pendidikan. Lah bagaimana untuk meningkatkan sumber daya manusia kalau orangnya tidak kenyang? Masyarakat, orang yang ada di dalam situ tidak bisa tidur nyenyak dengan kondisi yang ada. Bagaimana untuk meningkatkan sumber daya? Terus yang berikut, Pak, yang terkait dengan regulasi. Regulasi ini sama sekali tidak bisa mengakomodir kepentingan kami. Kasihan, apa daya tangan tersampai. Kami yang ada di Papua, khususnya di Merauke, perlu ada sentuhan dari pemerintah pusat. Kami menjaga perbatasan NKRI dari Merauke. Kalau tidak diberikan kesempatan atau tidak disentuh, maka jangan marah kalau Merauke berteriak. Karena kami adalah pintu gerbang. Ibaratnya seorang wanita perlu didanai sedemikian rupa sehingga wanita tersebut cantik dan menawan, sehingga apa yang mereka datang, siapapun yang datang kepada kami dengan senyum. Nah, oleh karena itu, Bapak sebagai pelaku sejarah dalam rangka untuk mengembangkan PTNB 35 itu, mohon penjelasan konkret terkait dengan hal ini. Terima kasih, kami kembalikan. Izin Bapak mungkin bisa dijawab dulu karena tadi ada banyak. Ada satu lagi atau sekalian aja. Baik, ada satu lagi Bapak, silakan. Baik, terima kasih. Nama saya Wilfried Strauss dari Universitas Timor, Kabupaten Timor Tengah Utara, perbatasan langsung dengan Timor Leste. Kami di perbatasan, kami yakin bahwa pikiran kami tidak terbatas. Menarik sekali kalau tadi Bapak Prof sudah gambarkan soal pelayanan publik. Saya kemudian teringat ada dua perbedaan yang biasanya kita lihat dalam kehidupan organisasi, terutama organisasi publik. PNS dengan pegawai kontrakan. Menariknya adalah pegawai kontrakan itu kinerja kerjanya jauh lebih efektif. Ambil contoh cleaning service misalnya. Sedangkan PNS
itu terbalik, tidak. Pertanyaannya, menurut Prof, kira-kira metode apa yang lebih tepat supaya kemudian keadaan tadi itu dibalik lagi? Mereka yang notabene kontrakan, gajinya sudah kecil, pekerjaannya itu dikejot sampai tenaganya habis-habisan, PNS-nya tidak. Hal itu kemudian saya khawatirkan jangan sampai seluruh P3K itu diidentikan seperti kondisi itu. PNS-nya cuci tangan, PNS-nya diam, dan lain sebagainya. Kita berbicara tentang pelayanan publik. Saya teringat akan hadirnya banyak ahli yang berbicara tentang pelayanan publik. Kemudian hari ini Bapak menggambarkan soal itu. Maka saya mengharapkan Bapak Prof bisa menawarkan solusinya. Kira-kira seperti apa kemudian jangan sampai seluruh P3K diarahkan untuk pada itu. Padahal PNS itu tidak dalam pelayanan publiknya. Yang kedua, ini soal kelembagaan organisasi. P3K secara kelembagaan itu belum terlembaga. Secara regulasi it's okay, jelas. Tetapi secara kelembagaan belum terlembaga. Karena belum terlembaga, sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya kemudian pelayanan publik yang akan dilakukan oleh P3K itu juga terlembaga secara baik, sehingga sejalan dan seimbang dengan pelayanan dilakukan oleh Bapak Ibu PNS. Itu gambaran saya, pertanyaan saya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan kecerahan, sehingga jangan sampai kemudian secara pelan-pelan P3K diarahkan kepada outsourcing. Ini yang perlu kita luruskan supaya kemudian pelayanan publik itu tidak bias. Pegawai kontrak, guru kontrak itu dipacu habis-habisan mengajar, bayarnya kecil. P3K pun demikian. Nah ini mungkin kami butuh gambaran serius dari Prof, sehingga kekhawatiran kami soal outsourcing itu tidak terbukti. Demikian Bapak Prof, Ibu Moderator, selamat sore semuanya. Baik, selamat sore. Ada lagi? Oke, baik, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sudarman dari Universitas Teguh Umar Aceh, Prof. Mungkin di sini saya sedikit saja curhat boleh atau apa kemudian. Prof, kira-kira ada nggak saran dari Prof yang boleh kami lakukan atau yang boleh kami jalankan ketika situasi kadang di lingkungan organisasi yang berkaitan dengan pengakomoderan undang-undang tentang ASN ini adanya dua, P3K dan PNS. Nah, ketika satu lembaga itu mencoba mengakomodir yang PNS atau mem-PNS-kan lembaga dengan mengabaikan keberadaan kami sebagai P3K, kira-kira apa yang harus kami lakukan kondisi seperti itu? Nah, yang keduanya, kira-kira selama pembekalan terhadap PNS yang baru lulus di diklat seperti ini, kira-kira ada nggak mereka disadarkan bahwa kalian punya mitra juga di lembaga, adanya P3K di sana. Jangan-jangan materi yang disampaikan untuk kaum PNS itu kalian lebih hebat dari P3K. Jadi sehingga adanya semacam dikotomi yang terjadi di tengah lembaga itu, adanya upaya mem-PNS-kan lembaga dengan mengabaikan keberadaan kami sebagai orang-orang P3K. Bahkan di posisi sekecil apapun, bahkan PNS yang baru lulus berani mengatakan, saya kan PNS, saya ini PNS loh. Dan itu terjadi hampir di semua lembaga. Nah, mungkin pada kesempatan ini kami mencoba untuk mendapatkan mungkin arahan atau sedikit masukan lah. Kira-kira bagaimana sikap kami dalam menyikapi hal seperti itu. Kalau sabar, kami memang sudah tahu itu ujian semua. Jadi mungkin itu aja, Prof.
yang bisa kami pertanyakan. Terima kasih. Dikembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nampaknya sudah semua, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Moderator dan Bapak Ibu. Ini ada 4 penanya ya dari Universitas Kolaka, kemudian Musamus Merauke, Timor, Universitas Timor, dan terakhir dari PU. Ya, kalau saya lihat ada keterkaitan satu sama lain, yaitu khususnya mengenai P3K. Ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan salah satu atau sebagian dari kriteria kita membuat judgement, membuat keputusan itu adalah kepentingan publik. Kepentingan publik itu artinya bukan hanya nasib saya, ya, tetapi adalah nasib masyarakat. Nasib masyarakat itu artinya bagaimana kita memberikan pendidikan yang berkualitas, yang baik bagi mahasiswa-mahasiswa kita. Jadi fokusnya adalah pada mahasiswa. Nah, apakah dosen juga? Ya, dosen ya. Tetapi treatment kepada dosen tidak boleh merugikan mahasiswa. Artinya apa? Artinya ya dosen itu harus kita ketika merekrut, kemudian mempromosikan, memanage karir dosen itu dilakukan dengan pertimbangan bahwa proses itu menjamin pemberian pendidikan, pembangunan kompetensi kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa nanti bisa berkontribusi kepada pembangunan masyarakat. Jadi itu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan spesifik tadi, apakah P3K ini bisa berkarir, bisa menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi? Kalau saya lihat bisa, nggak ada batasan yang melarang P3K untuk mengembangkan diri, studi lanjut dan sebagainya, sepanjang syarat-syarat terkait dengan kualifikasi akademik ya dan kualifikasi lainnya terpenuhi. Memang ada beberapa hal yang saya sendiri dulu juga sering memberikan masukan kepada Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, misalnya pegawai baru tidak boleh sekolah. Kalau dosen kenapa tidak diberi pengecualian? Sebab dosen itu harus mengembangkan diri sehingga punya jenjang pendidikan paling tidak S3 misalnya begitu. Ya, tapi kelihatannya itu juga belum atau masih berlaku sampai saat ini. Tapi saya lihat berbagai praktek ya dosen tetap bisa belajar ya, walaupun kadang-kadang harus semacam berargumentasi dan menyelesaikan beberapa masalah terkait dengan birokrasi kepegawaian. Jadi bisa ya, bahkan begini saya melihatnya, kalau kita yakin pada diri kita ya bahwa kita bisa berkontribusi kepada masyarakat, justru dengan kontrak yang relatif jangka pendek ya, itu lebih menarik daripada kontrak jangka panjang dianggap sebagai tetap yang tidak bisa kemana-mana. Kalau sifatnya kontrak dalam jangka waktu tertentu misalnya, itu artinya apa? Artinya kalau kita bisa punya kontribusi yang lebih besar, bisa berkarir di arena yang lebih hebat, kita bebas saja pindah ke sana kemari. Seperti para profesional di berbagai arena, ya, pemain sepak bola itu nggak ada yang kontraknya tetap jadi pemain seumur hidup atau sepanjang karir dia umur bisa bermain, tapi kontraknya jangka pendek. Ketika dia bisa perform dan bisa bermain di klub yang lebih bagus, dia akan pindah. Tapi memang tidak bisa dianalogikan begitu saja ya, tetapi sebetulnya itu juga bisa merupakan referensi. Saya sering bertemu dengan anak-anak muda, dengan banyak orang yang saya lihat mereka justru tidak tertarik PNS
tapi tertera P3K karena dia bisa lebih fleksibel dalam berkarir. Nah, kalau Bapak Ibu punya preferensi menjadi PNS, ya, yaitu mungkin nanti kita lihat pemerintah apakah, dan saya lihat sudah ada beberapa proses ya dari P3K kemudian bisa diangkat atau berbagai diskusi dari P3K kemudian bisa ikut seleksi PNS. Dari beberapa perguruan tinggi negeri mereka juga ada skema-skema dosen non PNS bahkan non ASN. Ya, jadi ASN aja bukan PNS, bukan P3K, tapi dosen perguruan tinggi, misalnya dosen perguruan tinggi negeri Badan Hukum itu mereka skemanya dosen non ASN, ya, dan mereka nggak ada masalah, ya, bisa saja seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya apakah P3K bisa berkarir, ya saya kira bisa, memang prosesnya akan berbeda karir P3K dengan karir PNS dan juga karir swasta. Yang swasta aja bisa berkarir, apalagi ASN P3K. Jadi saya kira itu. Nah, kalau Bapak tanya, misalnya ketika saya waktu itu terlibat dalam diskusi atau perumusan kebijakan itu, ya pedomannya tadi itu bagaimana memperhatikan kepentingan publik. Tentu Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB akan menghitung. Ya, kalau kita mengangkat dosen sekian, itu anggarannya bagaimana, sementara kita harus mengalokasikan untuk kesehatan, untuk pertahanan dan sebagainya, untuk afirmasi daerah-daerah, itu kan juga perlu. Jadi kita ini membuat kebijakan dalam berbagai constraint, ya, bukan yang tidak terbatas, tapi ada constraint. Tapi yang kita putuskan adalah yang terbaik dengan berbagai constraint itu. Ya, tentu kalau kita ingin memuaskan semua pihak akan sulit, ya. Dan seperti Bapak Ibu rasakan atau sampaikan, saya melihatnya ya itu lebih banyak sebenarnya dilihat dari satu sisi kepentingan Bapak Ibu yang sebetulnya kita bisa atau harus melihat kepentingan secara nasional yang banyak, ya, dari segi kepentingan mahasiswa. Kan kita tidak bisa mengusahain dosen ya tanpa syarat, ya, tentu ada berbagai persyaratan. Kemudian ada constraint terkait dengan dana, kemudian juga dengan program-program yang terkait dengan pengembangan ASN di Kementerian PAN dan reformasi birokrasi yang harus mereka perhatikan juga. Kemudian apakah P3K ini sama dengan outsourcing atau akan kemudian menjadi outsourcing? Bukan, ya, saya kira jauh dari situ, ya. Konsepnya sangat jauh dari itu, bukan outsourcing. Bahkan dulu saya sempat diskusi dan menyatakan bahwa dengan skema P3K ini perguruan tinggi nantinya bisa merekrut orang yang langsung, misalnya lektor kepala, langsung guru besar itu. Kalau skema PNS yang dulu itu kan perguruan tinggi merekrut harus dari awal, dari asisten ahli, IKA, kemudian berkembang. Nah, dengan P3K bisa rekrut langsung yang sudah jadi gitu. Idealnya begitu dulu idenya. Jadi apakah di P3K ini outsourcing? Bukan, jadi itu jelas. Kemudian Pak Sudarman dari Universitas Telugu Umar, tadi pertanyaannya bisa diulang, Bu Moderator, apa ya? Bisa dikasih dulu saya. Oke, baik. Agar ketika situasi, silakan Pak, mungkin bisa dijelaskan tadi. Untuk situasi ketika lingkungan organisasi mengakomodir atau mengakomodir sebuah universitas menjadi universitas negeri, gitu, sarannya. Jadi Prof, mungkin adanya lembaga, kadang-kadang kebijakan lembaga itu memang tidak tertulis sih, cuma dalam perlakuan itu seakan-akan lembaga itu yang diakomodir hanya PNS-nya saja. Oh ya, itu tidak betul. Itu sebentar. Nanti saya sampaikan juga ke teman-teman. Sebetulnya P3K itu bisa lebih hebat daripada ASN, daripada PNS. Sebentar Prof, boleh saya selesaikan dulu? Ya. Oke. Nah,
Jadi dalam artian ini terkesan seakan-akan ada satu kebijakan karena memang dari garis hierarki kekuasaan yang terjadi dalam satu lembaga itu, yang komunitas itu adalah komunitas PNS. Jadi seakan-akan mereka sedang mem-PNS-kan lembaga itu dengan tidak lagi melirik adanya keberadaan orang-orang P3K yang juga merupakan satu amanat dari undang-undang. Nah, jadi yang saya tanyakan tadi, bagaimana sih sebenarnya, apakah sebenarnya harusnya kami bersikap dengan situasi seperti itu? Mungkin saran dari Prof aja, Prof. Seperti itu. Makanya ada yang berkembang di tengah-tengah P3K ini. Kalau situasinya seperti ini terlalu ribet, kenapa enggak di PNS-kan P3K atau kebalikan, kita P3K PNS? Jadi punya dua sisi yang sama-sama biar searah, biar sejalan supaya lembaga itu juga lebih sehat. Terima kasih mungkin itu. Ya, memang ada pernah juga diskusi mengenai itu ya. Jadi dalam jangka panjang, ya itu P3K yang akan menjadi tumpuan, karena itu lantas bisa menjadi tantangan bagi ASN untuk berkinerja. Ya, karena memang kalau kemudian kontrak tenur seumur hidup itu lantas ada sisi negatifnya, orang tidak termotivasi. Tapi kalau ada kontrak yang kemudian didasarkan pada kinerja, itu lantas memberikan motivasi yang besar. Nah, kalau ada kasus-kasus seperti mau PNS-kan atau memberikan perlakuan yang berbeda antara PNS dan P3K, itu memang tidak betul. Ya. Jadi sebetulnya masing-masing itu sama-sama ASN, ya, yang harus diperlakukan sebagai ASN. Dan bahkan kalau P3K itu kalau memenuhi kualifikasi yang lebih tinggi, dia bisa apply masuk ke kualifikasi yang lebih tinggi secara lebih cepat dibanding dengan PNS. Jadi saya kira itu masalah kepemimpinan di masing-masing universitas ya. Kalau saya lihat di kasus-kasus lain agak berbeda atau berbeda. Jadi, artinya tidak ada pandangan misalnya P3K lebih rendah atau lebih tinggi dibanding PNS, tidak ada seperti itu. Jadi banyak juga kasus yang melihat non ASN justru punya treatment yang sama dibanding dengan ASN dalam hal hubungan kerja dan sebagainya. Saya kira itu respon saya untuk moderator dan Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi jika memenuhi kualifikasi itu bisa langsung loncat ke jenjang yang lebih tinggi, begitu ya Prof ya? Ya. Oke, baik. Nampaknya masih ada satu pertanyaan lagi, Prof. Apakah masih ada waktu? Ya, silakan. Baik, satu saja Pak, pertanyaan singkat padat dan jelas karena kita sudah habis waktunya. Iya, harus kasih ini motor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan pertanyaan, mungkin sekedar diskusi, Prof. Saya Malik dari Politeknik Gunung Galis. Mulai 2011 itu saya ikut bersama forum pimpinan perguruan tinggi baru dan beberapa kali ketemu Prof dan Pak Menteri saat itu Pak Nuh. Mohon maaf, memang dari awal kami menyimpulkan, paling tidak saya bersama beberapa rekan diskusi saat itu, bahwa memang tidak ada planning yang matang terhadap alih status pegawai negara. Jadi hanya lembaganya saja. Mungkin saya nggak perlu cerita di sini apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad Nuh saat itu, tidak etis rasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah itu sering mencari kamilitan. Dulu katanya anggaran. Pada saat bersamaan banyak dokumen baru. Kemudian ada concern berikutnya, pemerintah ini mengambil kebijakan kalau men-PNS-kan pegawai P3K, nanti yang lain gimana? Guru-guru honorer dan sebagainya. Tapi itu kan berbeda, Prof. Historisnya berbeda. Sebenarnya pemerintah ini sangat diuntungkan karena pemerintah sudah mengambil alih aset swasta.
Yang ketiga, constraint berikutnya sering mengatakan bahwa ini nggak bisa. Undang-undang ASN sudah diterbitkan 2014. Sebelumnya nggak ada tindakan apa-apa pemerintah untuk memPNS-kan sebelum terbitnya ASN. Nah, loh ternyata sekarang walaupun pembatasan usia menjadi PNS 35 tahun, semua tahu pegawai KPK jadi sering begitu. Mencari kambing hitam, ternyata banyak yang bisa. Tadi pagi kemarin juga saya bicara ada standar ganda pemerintah di dalam mendefinisikan tenaga kontrak. Di PP 35 2021 turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu mengatakan pegawai kontrak itu nggak bisa melakukan pekerjaan yang bersifat tetap, nggak bisa. Di buruh itu kalau ada pekerjaan tetap nggak bisa dikontrakkan. Kontrak itu adalah pekerjaan yang sifatnya temporer, sementara, proyek, ada bencana, tenaga besar, ramai kontrak. Tapi di lain pihak tiba-tiba nggak bisa gitu. Jadi pemerintah itu mendefinisikan kontrak itu punya standar ganda. Itu yang kita kecewa sebenarnya. Pemerintah itu menganaktirikan tidak adil terhadap SDM PTNBH ini. Banyak dari kita ini Prof, bukan dosen atau teknik kemarin sore. Mereka tuh bahkan pendiri. Saya sendiri Prof, jangan mendirikan PTN-nya, mendirikan yayasannya bersama Pemda. Tapi apa yang terjadi? Ini diambil alih asetnya, tapi tenaga ditinggalkan. Nah, kenapa kita tetap pada Prof? Karena saat itu Prof juga mengambil kebijakan. Saya ikut beberapa kali pertemuan Pak Bustami, Prof Bustami dari UBB itu dengan bersama 13 PTN, kemudian diikuti oleh pimpinan PTN yang lain itu. Gitu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi saya respon ya, Bu Moderator ya. Ya, silakan Pak. Pertanyaan terakhir ini. Saya kira kalau kita ingin menjawab berbagai pertanyaan, khususnya yang terakhir ya dari Politeknik Bengkalis, kita bisa melakukan studi yang lebih komprehensif ya. Bagaimana dampak penegrian? Apa dampaknya pada mahasiswa, pada reputasi perguruan tinggi, pada lulusan, pada dosen, pada karyawan, dan pada masyarakat. Nanti kita bisa lihat apakah kebijakan itu berdampak baik dan buruk. Kalau baik ya kita tingkatkan kebaikannya, kalau buruk kita koreksi. Dan itu kebijakan publik memang tidak mudah ya dan kompleks. Kita bisa masing-masing bisa melihat dari sisi masing-masing ya. Tentu kalau dilihat dari sisi masing-masing ya akan berbeda. Tapi tentu ada sisi yang objektif, ya, yang objektif, yang wise itu bijak melihat dari kepentingan masyarakat, dari kepentingan berbagai pihak, mahasiswa, dosen, institusi, dan juga negara secara umum. Saya kira demikian, Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Prof Wahidun. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan sekali lagi untuk menutup perjumpaan kita hari ini. Baik, terima kasih Pak Prof Wahidun. Mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan, silakan Pak. Oh, dari saya lagi. Di closing statement silakan. Oke, closing statement. Ya baik ya, saya ingin kutip kata-kata Bung Karno. Jadi jangan tanya apa yang bisa diberikan negara kepada Anda atau kamu. Pengalaman saya ya sepanjang kita bisa berkontribusi masyarakat yang akan menjadi kita, bukan kita cari apa yang kita bisa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Semoga sukses semuanya berkarir dan berkontribusi pada masyarakat khususnya masyarakat pendidikan.
Baik, terima kasih Pak Prof. Ainun. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita bersama. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bapak atas kehadirannya untuk sore hari ini sampai dengan menemani kami dan berdiskusi sampai dengan pukul 16.35 untuk sore ini. Semoga hari ini, diskusi kali ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi saya dan segenap panitia yang bertugas mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam hal melayani dan dalam hal berdiskusi bersama Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, saya tutup untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, selamat sore.